Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalian penasaran? So, let's check this out. Era Soekarno dan G30 SPKI. Era Soekarno merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia, diwarnai dengan upaya pembangunan nasional dan penegasan identitas bangsa. Namun periode ini juga diwarnai dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Peristiwa G30 SPKI menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia modern, mengubah landscape politik, ekonomi, dan sosial secara fundamental. 1. Perkembangan sosial ekonomi budaya masyarakat pada LR Soekarno. 1. Asian Games keempat dan Genevo. Indonesia Games keempat 1962. Pertama kali di Indonesia. Menjadi tuan rumah event olahraga nasional terbesar diselenggarakan di Jakarta pada 24 Agustus sampai dengan 4 September 1962. Asian Games keempat menjadi simbol kebangkitan Indonesia pasca kemerdekaan dan menunjukkan kemampuan Indonesia di mata internasional. 2. Genevo 1963. Didirikan sebagai tandingan Olimpiade, Genevo diselenggarakan di Jakarta 10 sampai 22 November 1963. Tujuannya adalah mempersatukan negara-negara non-blok dan negara berkembang serta menantang dominasi negara-negara barat dalam olahraga internasional. 3. Kaitan Asia Games ke-4 dan Genevo. Kedua event ini memiliki motivasi politik yang kuat. Dengan Asian Games menunjukkan kemajuan Indonesia dan Genevo menegaskan posisi Indonesia dalam politik internasional. Kedua event juga memperkuat posisi Indonesia di kalangan negara berkembang. Pembangunan proyek Meskusuar, Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, menjadi simbol persatuan dan toleransi beragama. Hotel Indonesia, hotel bertaraf internasional pertama di Indonesia, menandai masuknya Indonesia ke era pariwisata modern. Gelora Bung Karno, stadion utama untuk Asian Games 1962, menjadi pusat kegiatan olahraga dan budaya nasional. Monumen Nasional atau Monas, simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia, menjadi ikon kota Jakarta. Kebijakan kesehatan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur kesehatan. Pendirian rumah sakit di ibu kota provinsi dan pembangunan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di tingkat kecamatan. 2. Kampanye kesehatan nasional. Program pemberantasan penyakit menular atau malaria, TBC, Framusia, dan kampanye imunisasi nasional. 3. Pengembangan sumber daya manusia. Pendirian fakultas kedokteran di universitas negeri dan pelatihan tenaga paramedis dan bidan desa. Kebijakan pendidikan, landasan kebijakan UU 64 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah dan Pancasila sebagai dasar filosofis pendidikan nasional. Program utama 1. Pemberantasan buta huruf. 2. Pengembangan pendidikan tinggi. 3. Pendidikan guru. 4. Pengembangan kurikulum nasional. Capaian dan tantangan, peningkatan signifikan dalam angka melek huruf, pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan di semua jenjang, dan pengembangan identitas nasional melalui pendidikan. Namun, tantangannya adalah kesenjangan akses pendidikan antara Jawa dan luar Jawa, kekurangan guru berkualitas dan politisasi pendidikan dalam konteks persaingan ideologi. Kemelut pergantian kekuasaan G30 SPKI. Konteks politik 1960-an, demokrasi terpimpin Soekarno, persaingan politik antara PKI versus Angkatan Darat, kondisi ekonomi yang buruk, dan situasi internasional yang penuh dengan ketegangan. Perkembangan PKI. Anggota PKI mencapai 3 juta pada 1965. Organisasi massa berafiliasi PKI memiliki 20 juta anggota dan dukungan Soekarno terhadap PKI semakin kuat. Tujuan G30S PKI. Versi PKI, mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal, melindungi Presiden Soekarno dari ancaman kudeta, dan mempercepat revolusi menuju sosialisme.
versi militer Angkatan Darat. Upaya PKI mengambil alih kekuasaan negara, menghancurkan Angkatan Darat sebagai penghalang utama, dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Konversi sejarah. Perdebatan tentang dalang sebenarnya dibalik peristiwa teori keterlibatan pihak asing, CIA, MI6, dan peran Soekarno. Faktor-faktor pemicu persaingan politik, ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat memuncak, isu Dewan Jenderal dan rencana kudeta. Kondisi kesehatan Soekarno, rumor tentang penyakit serius Soekarno, kekhawatiran tentang suksesi kepemimpinan. Krisis ekonomi, inflasi dan kelangkaan bahan pokok, ketidakpuasan masyarakat meningkat. Pengaruh internasional, dukungan Cina terhadap PKI, kekhawatiran AS atas pengaruh komunis di Indonesia. Kronologi peristiwa 30 September hingga 1 Oktober 1965, penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat. Letkol Untung mengumumkan gerakan 30 September dan Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat. 1 hingga 2 Oktober 1965, Soeharto memimpin operasi penumpasan G30S, pengambil alihan RRI dan kantor telekomunikasi, dan penangkapan tokoh-tokoh G30S di Halim. 3 hingga 5 Oktober 1965, pengumuman kematian para jenderal, penggalian jenazah di Lubang Buaya, dan Soeharto melaporkan situasi kepada Soekarno. Oktober hingga Desember 1965, penumpasan PKI di seluruh Indonesia, demonstrasi anti-PKI, dan penahanan tokoh-tokoh PKI dan simpatisannya. Januari hingga Maret 1966, demonstrasi mahasiswa atau Tritura, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar, dan Soeharto mulai mengambil alih kekuasaan efektif. Dampak dan akibat. 1. Politik. Transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, pembubaran PKI dan organisasi afiliasinya, dan mulainya era Orde Baru. 2. Ekonomi. Perubahan orientasi dari sosialisme ke kapitalisme, masuknya investasi asing dan bantuan internasional. 3. Sosial. Tragedi kemanusiaan dalam penumpasan PKI, trauma sosial jangka panjang, dan stigmatisasi terhadap keluarga ex-PKI. 4. Hubungan internasional. Perbaikan hubungan dengan Barat, pemenutasan hubungan dengan Cina, dan Indonesia kembali ke PBB. Nah, itu tadi hasil kerja dari kelompok kami. Gimana? Bagus gak? Dan sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.